Iya, selamat pagi. Sekarang kakak akan menjelaskan mengenai proses daur hidup atau siklus hidup. Jadi di sini materi yang akan dijelaskan yaitu mengenai metamorfosis. Metamorfosis yang terdiri dari metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, selanjutnya yang pertama adalah ametamorfosis, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis. Biasanya adalah hewan serangga atau enggak contoh lainnya adalah ayam. Di sini pasti adik-adik sering dengar kan kayak ayam ini dimulai dari induknya dulu atau dimulai dari telurnya dulu. Nah, itu yang perlu dipelajari lebih lanjut. Pasti banyak banget pertanyaan yang seperti itu. Pernah dengar kan pasti? Nah, di sini ayam itu kita anggap bermula dari induknya dulu ya. Induk ayam bertelur, kemudian mengeluarkan telur ayam. Kemudian telur ayam ini ternyata menetas menjadi anak ayam. Dan nantinya akan kembali lagi menjadi ayam dewasa yang kemudian bertelur dan menetaskan anak dan kemudian dewasa lagi. Seperti itu siklusnya secara terus-menerus. Selanjutnya ada metamorfosis yang terdiri dari dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna ini adalah metamorfosis yang biasanya terjadi pada serangga, kecuali katak ya, yang mengalami masa larva atau ulat dan kepompong atau biasa disebut dengan pupa. Nah, ketika serangga pada metamorfosis sempurna ini sudah menetas, biasanya itu tidak mirip dengan induknya atau biasa yang disebut dengan imago. Hal ini berbeda dengan metamorfosis tidak sempurna yang ternyata itu tidak mengalami masa kurva ulat dan kepompong atau enggak pupa. Nah, biasanya serangga-serangga ini diganti dengan nimfa atau serangga muda yang ketika baru menetas itu sama-sama induknya. Dan organnya itu ada yang masih belum sempurna, seperti belum memiliki sayap. Nah, apa aja sih contoh dari metamorfosis sempurna? Yang pertama ada contoh dari proses daur hidup kupu-kupu. Di sini ada beberapa fase ternyata pada proses daur hidup kupu ya, pada fase menguntungkan dan fase merugikan. Di sini fase menguntungkan karena kupu-kupu ini adalah hewan yang bisa membantu penyerbukan pada tumbuhan atau pada bunga. Sedangkan fase merugikannya adalah pada saat kupu-kupu ini pada fase ulat atau enggak larva, itu biasanya memakan daun atau buah sehingga tanamannya itu menjadi rusak. Jadi ada plusnya, ada minusnya, ada keuntungan, ada kerugiannya. Selanjutnya ada ini, daur hidup katak. Katak ini juga termasuk salah satu contoh metamorfosis sempurna. Ada lagi contohnya adalah lalat. Lalat ini pada saat dewasa atau sudah berbeda dengan induk atau imago karena biasanya lalat ini membawa bibit penyakit. Kemudian selanjutnya adalah fase tidak sempurna. Contohnya di sini adalah apa ini? Laron. Laron adalah salah satu contoh serangga pada metamorfosis tidak sempurna. Nah, sekarang kakak minta dari teman-teman buat menyebutkan hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna dan yang mengalami tidak sempurna. Silakan di chat di kolom komentar atau gak dicatat di buku hariannya, di buku tugasnya. Nanti akan dibaca dan dicermati satu persatu untuk kita evaluasi bersama. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.